Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Didi Junaidi dalam acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas satu tema yang menjadi pertanyaan klise ya. Setiap kali saya mengadakan acara workshop penulisan, kemudian pelatihan menulis dan sebagainya, ini pertanyaan ini selalu muncul. Pertanyaan klasik atau klise yang hampir pasti itu muncul. Pertanyaan itu adalah bagaimanakah caranya untuk mendapatkan ide menulis. Nah ini, jadi mungkin sahabat literasi juga merasakan kalau mau menulis itu bingung memulainya dari mana gitu kan. Jadi kira-kira apa yang mau ditulis, kemudian temanya kira-kira menarik atau enggak. Nah, kita akan berbicara tentang itu. Tetap simak dan jangan lupa subscribe, like, and share. Sahabat literasi yang berbahagia, yang pertama, ide untuk menulis itu bisa hadir dari bacaan. Nah, ini tentu yang paling sering kita jumpai ya. Setiap hari kita membaca informasi dari buku, dari majalah, koran, atau yang mungkin paling sering itu dari media sosial. Dari media sosial itu ada banyak, dari Facebook, dari WA Group, kemudian Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, buku, majalah, koran, media sosial itu semuanya bisa menjadi sumber inspirasi kita menulis atau ide untuk melahirkan sebuah tulisan. Misalnya apa yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, apakah kasus-kasus yang menimpa para pejabat publik, ataukah kasus-kasus selebritis, atau apa saja, pokoknya yang biasanya viral. Nah, kalau Anda mau menulis tentang hal-hal yang viral, itu segera atau jangan ditunda-tunda, karena sesuatu yang viral itu biasanya tidak bertahan lama. Berbeda ketika kita akan menulis satu tema yang sifatnya itu durasinya sangat lama ya. Nah, kalau mau menulis yang dalam kondisi viral atau yang sedang viral itu sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Nah, ide untuk menulis ini sangat mahal. Kalau sudah kita dapat idenya, segera catat. Jangan sampai kemudian udah nanti aja. Misalnya dalam perjalanan, ini pengalaman saya pribadi ya. Pada saat saya nyetir misalnya, itu memang saya sudah sediakan ada alat tulis, ada pulpen, ada block notes itu, atau mungkin kalau pas kita sedang berhenti itu kita bisa lihat di HP itu ada note ya. Atau tidak jarang juga ketika sedang berhenti di lampu merah, nunggu lampu itu kembali hijau, kemudian saya tiba-tiba ada ide ya, entah melihat sesuatu di jalan atau kemudian tahu-tahu sedang merenung di saat menunggu lampu kembali hijau itu, ting gitu ya, ada semacam ide, maka saya segera mencatat. Kalau memang tidak memungkinkan karena kebetulan nggak bawa kertas, atau kemudian untuk buka HP juga agak riskan, itu biasanya ada tisu di dashboard mobil itu ya. Tisu di dashboard mobil itu kemudian saya jadikan sarana untuk saya menulis idenya saja ya. Jadi ingat, bukan menulis kalimat yang panjang, tetapi idenya saja. Apa itu idenya? Kita ambil satu kata misalnya, oh ini saya ada ide ini, udah. Nah, begitu nanti sampai ke rumah atau betulan saya berjalan menuju kampus, itu saya langsung buka laptop, sudah saya ketik. Saya punya folder khusus namanya Bank Ide. Jadi seluruh ide yang saya dapatkan itu segera saya ketik di situ. Nah, masalah eksekusi nanti menjadi sebuah tulisan atau bahkan menjadi sebuah buku itu nanti pada saat kita ada waktu senggangnya. Nah, yang penting idenya kita catat dulu. Nah, setelah catat, endapkan dulu. Nah, itu ya. Jadi untuk mendapatkan ide, misalnya dari bacaan tadi, dari buku, majalah, koran, medsos, dari WA Group, macam-macam lah. Itu yang pertama. Dan masih terkait dengan ide ini, kita bisa dari kata-kata bijak ya, atau wise words, atau quote. Nah, kita kan banyak tuh sering mendapat quote-quote yang inspiratif, yang memotivasi, yang bagus, yang menarik. Itu kita bisa jadikan pembuka.
Nah, dalam banyak buku saya itu ada, saya awali tulisan itu dengan kutipan-kutipan kalimat bijak atau kata-kata hikmah. Bisa juga dari ayat Al-Quran, bisa juga dari hadis, dari pendapat atau kaul ulama, atau apa saja. Itu untuk mengawali menulis, bisa dari situ idenya. Yang kedua, ide itu bisa kita dapatkan dari tontonan. Nah ini saya kira sahabat literasi sering kan ketika buka gadget, buka HP itu kemudian lihat YouTube, itu ada banyak inspirasi yang akan kita dapatkan di situ. Ketika kita melihat satu kejadian tertentu di tayangan-tayangan itu, maka biasanya akan muncul ide. Nah, maka saya sering mengatakan bahwa seorang penulis itu memang harus berbeda dengan orang umum ya. Maksudnya berbeda itu, saya sering menggunakan istilah penulis itu punya bisa melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak terdengar, merasa yang tak terasa. Nah ini, jadi bukan dianggap seorang supranatural apa itu kalau yang itu yang punya kelebihan spiritual, itu tidak seperti itu. Maksudnya paranormal, paranormal. Tidak seperti itu. Pokoknya yang dimaksud mampu melihat yang tak terlihat itu, ketika orang melihat satu kejadian atau peristiwa, dia hanya melihat peristiwanya, tapi tidak melihat di balik peristiwa itu, mungkin yang melatar belakanginya atau yang lainnya. Nah, penulis juga mampu mendengar yang tak terdengar. Maksudnya apa? Ketika ada orang menggosip, melakukan ada suatu gosip lah, maka yang dilakukan penulis tidak sekedar mendengar gosip itu, tetapi kemudian menelusuri. Pertama tentu kebenarannya, karena penulis tidak boleh mengungkap fakta-fakta yang bukan fakta, yang tidak faktual. Itu ciri-ciri penulis yang baik, kecuali nanti kalau mau bikin novel ya, itu yang fiktif misalnya, itu dengan imajinasi. Tetapi kalau untuk artikel-artikel ilmiah atau populer atau apa saja tulisan reflektif itu harus dari sesuatu yang faktual, yang nyata. Kemudian tontonan itu dari YouTube ya, bisa film, dokumenter, film apa sajalah inspiratif, itu bisa menjadi satu ide untuk menulis. Kemudian ide itu juga bisa muncul dari lirik lagu ya. Sahabat literasi, saya kira pada suka musik ya, terserah apa saja musiknya, itu lirik-lirik lagu itu bisa dijadikan pembuka tulisan. Nah, saya sering itu di buku-buku saya yang sudah terbit, saya misalnya mengutip lagunya Dewa ya, dulu yang berjudul Hadapi Dengan Senyuman itu. Jadi diawali dengan itu, sebelum kita menulis paragraf demi paragraf, itu kutipan awalnya itu misalnya hadapi dengan senyuman, apa yang terjadi biar terjadi gitu ya. Nah, itu bisa diungkapkan. Bahkan saya juga pernah nulis tentang warna-warni kehidupan itu. Saya ambil syair lagu dari penyanyi senior ya, siapa, Camelia Malik ya, judulnya apa, saya ungkap ya syairnya, itu menjadi tulisan. Silakan dicek di FB saya, di Junaidi, kemudian cari tulisan saya itu yang warna-warni kehidupan. Itu saya awali dengan syair lagu beliau Camelia Malik yang bunyinya begini: hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka, semua insan pasti pernah merasakannya. Nah, itu menjadi awal tulisan. Betul, itu menjadi awal tulisan dan akhirnya jadi satu tulisan utuh yang saya masukkan dalam sebuah buku. Kemudian pernah juga saya mengutip lagunya The Massive itu ya, yang jangan menyerah gitu. Itu juga menarik sekali ya. Lagu yang sangat inspiratif meskipun dinyanyikan dengan nada atau yang sangat rendah atau yang kelihatannya ya biasa saja, tidak terlalu ngebeat ya, tetapi betul-betul luar biasa itu. Yang syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Nah, itu menjadi awal tulisan saya. Judulnya jangan menyerah atau jangan putus asa ya.
Kemudian saya kaitkan dengan Al-Quran, dengan hadis, karena kebetulan misalnya background pendidikan saya itu dari agama. Nah, diuraikan kalimat-kalimat paragraf demi paragraf itu dan jadi satu sebuah tulisan. Kemudian berikutnya ide itu bisa hadir dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, ini jangan salah. Setiap hari sejak bangun tidur hingga tidur lagi itu kita melihat banyak peristiwa, kejadian, fenomena, baik yang terjadi dalam diri kita sendiri ataupun yang menimpa orang lain. Misalnya kita bangun tidur, kemudian misalnya pagi kita sholat subuh masjid ya berjamaah, kemudian kita melihat lalu lalang orang. Kalau kebetulan rumah saya dekat pasar, jadi pagi itu ketika mau berangkat ke masjid itu melihat banyak orang yang berjualan, itu sudah menyiapkan dagangannya, sudah menggelar dagangannya. Dan di situ kemudian saya menulis satu tulisan reflektif, judulnya bekal atau mental siap sukses dunia akhirat. Nah, saya mengilustrasikan begini, para pedagang yang pagi-pagi bahkan sebelum subuh sudah menggelar dagangannya, itu kan mereka sudah punya semangat, effort, usaha yang sangat kuat untuk bisa menjalani hidup atau mempersiapkan kehidupan itu dengan baik. Jadi dengan dia berdagang, berjualan, mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan keluarganya. Nah, pertanyaannya kemudian, jika untuk kehidupan dunia itu begitu hebatnya sampai melawan kantuk, melawan lelah, apakah demikian juga untuk kehidupan akhirat kelak? Nah, ini menjadi pertanyaan reflektif yang kemudian saya tulis jadi sebuah buku. Ada buku yang sudah saya tulis, judulnya 5 Langkah Menjadi Sukses Dunia Akhirat. Nah, sahabat literasi yang berbahagia, jadi inilah beberapa ide yang bisa kita dapatkan untuk menulis sebuah buku. Bahkan saya sering berseloroh ketika dalam pelatihan menulis atau workshop penulisan ditanya, Pak, bagaimana mendapatkan ide itu? Kemudian saya dengan bercanda mengatakan, karena saya sudah biasa menulis, maka melihat wajah istri saja bisa melahirkan sebuah ide untuk tulisan. Wah, itu pada ketawa. Oh iya Pak, iya betul. Itu melihat wajah istri itu bisa melahirkan sebuah tulisan. Itu wajah istri saya sendiri yang dilihat, apalagi wajah istri orang lain. Wah, ini bercanda ya. Ya, jadi sahabat literasi yang berbahagia, terdapat ribuan bahkan mungkin jutaan ide di muka bumi ini. Maka kalau kemudian saya menjumpai ada mahasiswa bimbingan saya itu berkeluh kesah mengatakan, Pak, saya masih belum mendapatkan ide untuk menulis skripsi. Itu saya katakan, udah kamu pulang, keluar, nikmati perjalanan kamu, seluruh aktivitas kamu dari keluar kampus sampai menuju rumah atau menuju kos-kosan, itu ribuan ide itu muncul di situ. Nah, maka kalau mau jadi penulis harus betul-betul memasang seluruh indera kita, panca indera kita pasang betul-betul, sehingga melihat satu kejadian apapun itu bisa menjadi ide tulisan. Saya itu sering mendapatkan ide-ide yang tidak terduga ya, ketika sedang jalan gitu ya, kemudian berhenti di satu tempat melihat ada anak kecil ya usia sekolah itu kemudian jualan, atau maaf kalau sampai meminta-minta, itu kemudian muncul ide, ini kenapa demikian? Kenapa anak-anak yang seharusnya sudah atau masih usia sekolah itu sudah di jalan-jalan seperti itu? Ini kesalahan siapa? Orang tuanya kah? Atau lingkungannya kah? Atau siapa? Itu kemudian menjadi sebuah ide untuk menulis. Pernah juga misalnya saya mengisi satu acara keluarga ya, arisan keluarga itu. Saya biasa diminta untuk memberikan semacam tausiah gitu ya. Pada saat itu kemudian saya sampaikan tentang ikatan atau hubungan antara iman, ilmu, dan amal. 3 saja itu, 3 aspek itu. Nah, tiba-tiba pada saat saya menyampaikan itu, ide muncul. Ternyata tidak cuma 3 gitu, dan spontan. Iman, ilmu, amal. Oh, ini apalagi ya? Oh, harus amal itu kalau mau diterima harus ikhlas. Oke. Kemudian masih dalam waktu yang sama, tapi kalaupun ikhlas itu, amal yang ikhlas diterima betul, tetapi kalau amal itu yang terbaik itu meskipun sedikit tapi istiqomah itu terus menerus.
Maka kemudian jadilah itu iman, ilmu, amal, ikhlas, istiqomah. Nah, sampai di rumah selesai acara, dan saya buka laptop. Saya ketik itu 5 poin tadi, iman, ilmu, amal, ikhlas, istiqomah. Dan langsung saya buat outline untuk buku. Jadilah buku 5 langkah menuju sukses dunia akhirat. Sahabat literasi yang berbahagia, nanti pada segmen yang lain saya akan kisahkan atau ceritakan pengalaman saya menulis sejumlah buku dari proses kreatifnya sampai akhirnya terbit. Baiklah, sahabat literasi yang berbahagia, ini tadi beberapa cara kita mendapatkan ide menulis ya. Jadi jangan pernah kita menganggap susah mencari ide, sulit mendapatkan ide. Ide itu ada di sekitar kita, ada dalam diri kita sendiri bahkan. Maka Al-Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu sendiri apakah tidak kamu perhatikan. Baik, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini di Ngaji Literasi. Tetap pantengin terus channel YouTube saya untuk mendapatkan konten-konten terbaru yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.